Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, parenting kan Ustaz? Iya. Ya. Ada 3 hal. Ya, kalau sama saya harus serius karena kita bahas anak, Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin ketemu Ibu Eli Erisman. Beliau sudah juga pernah kesini sih. Bagus sekali. Kemarin kumpul ustadz-ustadz ada di Jakarta kemarin, halal bihalal. Bu Eli temu ngobrol, ya, sampai saya menanyakan banyak hal khusus. Saya bilang, Bu, ya, saya termasuk orang yang memperhatikan anak-anak remaja. Nah ini kemarin, foto terakhir kemarin, baru kemarin Pak diambil. Masih hangat ini ilmunya saya bagi. Anda orang pertama yang dapat, Masya Allah. Ya, dari bandara ini, dalam sejarah hidup saya 2 kali tempat yang langsung saya datangi kalau dari bandara, selain rumah saya. Ya. 1, rumahnya ibu saya. 2, dulu rumahnya guru saya yang undang saya. Jadi ada guru SD saya pernah undang saya. Dari bandara saya langsung ke sana. Sisanya mau Pangdam, mau gubernur, saya bilang saya pulang mandi dulu. Kecuali Al-Fityan. Luar biasa. Pesawat jam 6 pagi, tiba jam 9.30. Masya Allah, tidak sempat mungkin ngapa-ngapain, langsung ke sini. Demi Bapak Ibu ini, subhanallah. Masya Allah. Baik, serius sedikit Bapak Ibu sekalian. Anak remaja itu ada 3 penyakit hal yang paling bahaya sekali. Ibu Eli itu sampai bubarkan yayasannya. Stroke 3 kali. Nangis-nangis. Yang dia cerita itu depannya ustadz semua. Bu Yayah, ya, saya, Ustadz Umar Mita, Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Faris, siapa lagi? Ustadz Maulana. Ada semua kemarin. Kebetulan yang undang Mas Ipo di rumahnya. Ada artis-artis semua. Dia cerita, saya sampai stroke 3 kali. Itu ustadz semua. Saya tidak tahu kenapa, refleks semua angkat kameranya begini, Pak. Saya, Ustadz Umar Mita samping saya, pokoknya semua ustadz begini semua. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang ngobrol. Saking kami ustadz-ustadz juga penting sekali, karena kami juga punya anak. Dan semuanya perhatikan luar biasa. Sampai kemudian setelah selesai sesinya, saya masih datangi, tanya lagi khusus. Bahkan saya sampaikan sama beliau bahwa saya bilang, ibu saya ini penulis, dosen di Unismu. Anak-anaknya saya dan adik-adik saya itu semua di Gontor. Dan yang bawa semua ibu, saya bilang sama Ibu Eli. Lalu kemudian saya bilang, apa yang kemudian kami dapatkan dulu dengan apa yang kami saksikan hari ini jauh beda, Bu. Dia katakan, apa yang membuat saya stres? Yang membuat saya stres adalah karena saya buat kurikulum, dia buat sesuatu yang, ya, istilahnya bagaimana, ya, caranya seorang orang tua, ayah mendidik anak, ibu mendidik anak, kalau anak laki-laki bagaimana, dan dirusak dengan satu hal. Kita diam seperti itu. Lalu dia bilang, tahu Ustaz apa? Belum dia sebut satu hal, saya tantang Ustaz. Pernah makan di mall Ustaz? Pernah, Bu. Saya berani riset, ya, dan berani speak up. Dia katakan, semua yang makan di mall silahkan lihat meja-meja yang ada di sampingnya. Kalau ketemu anak kecil, percaya 85% anak kecil itu pegang HP. Mulai begini semua Ustaz. Tegang sekali itu kemarin. Dan kami rasakan dan semua rasakan. Kalau anak sedikit saja handphone. Ada namanya di bagian depan ini, Bapak Ibu sekalian, otak yang menentukan anak bisa menahan diri atau tidak. Di bagian depan ini dirusak oleh 2 hal. Candu pornografi, sesuatu yang terbuka, naudzubillah. Yang kedua, candu game. 2 hal ini biasanya
diawali dengan memudah-mudahkan handphone. Dan itulah yang kami dulu tidak temukan di zaman kami tahun 90-an Bapak Ibu. Di saat kami di pesantren, kami tidak punya itu handphone. Di saat itu kami tidak pernah kenal yang namanya YouTube. Kapan orang-orang pakai YouTube? Baru tahun-tahun berapa? 10 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian. Dulu TV. Masih lebih mending lagi dulu. Anak-anak masih main layang-layang. Masih main kelereng. Sekarang udah ada. Gamenya anak-anak hari ini, na'udzubillah, subhanallah, sudah dibalut dengan judi Bapak Ibu sekalian. Anda percaya nggak? Saya menangani satu kasus anak ustadz terkenal, punya anak SMA. Kena kasus apa? Tidak bisa tidur kalau tidak main game. Akhirnya anak ustadz ini selalu tertidur di sekolah. Di DO dari sekolah karena tidak bisa bangun. Karena dia malam tidak bisa tidur. Sudah jadi habitsnya dia harus main game dan tidak bisa tidur. Jam 3 subuh baru tidur Bapak Ibu sekalian. Anak perempuan di saat yang sama, ini kasus nyata. Ketika saya ngisi di Riau, kita bikin riset kecil-kecilan. SMA favoritnya di Riau waktu itu. Saya ngisi di acaranya Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Das'ad, beberapa Ustadz yang lain. Kemudian saya dipanggil khusus juga di SMA favoritnya di sana. Anak perempuan tidak bisa tidur. Apa harus dia kerja? Nonton drama Korea. Demi Allah ini Ibu. Tidak bisa dia tidur kalau kecuali dia harus tertidur dalam keadaan ada headset, ada drama Korea depannya. Tantangan terberat mendidik anak itu fase SMA. Tapi kapan gagal di SMP-nya, kapan gagal di SD-nya, itu biasanya SMA-nya susah dirubah Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kan bertanya kemarin sama Bu Eni, Bu, kalau sudah terlanjur pengobatan apa? Dia katakan, Ustadz tahu saya sampai bubarkan yayasan saya. Kata Bu Eni, saya sampai bubarkan yayasan saya. Saya stroke 3 kali Ustadz. Dia sampai nangis-nangis kemarin ngisi. Gara-gara dia tidak bisa menerima, melihat kenyataan anak-anak hari ini itu terlalu pahit untuk dibandingkan dengan kenyataan kita dulu waktu remaja. Bapak Ibu sekalian, anak menzinahi ibu kandung. Ibu kandung. Semester 3 itu anak. Apa enggak gila ini zaman? Film kemarin muncul, itu film diangkat dari kisah nyata. Menantu selingkuh dengan mertua. Gila gak itu? Dia nikahi anaknya, dia selingkuhi mamanya. Coba Bapak Ibu sekalian, ada dulu film begitu waktu tak SMA. Kira-kira coba Ibu, waktu tak mungkin ada dulu Semansa, ada dulu mungkin di SMA 2, di SMA Kartika, SMA 5. Saya sering isi kajian-kajiannya, reuni-reuninya itu SMA-SMA. Saya tanya sama mereka, ada enggak kebobrokan anak SMA sekarang yang kita pikir-pikir pernah kita lakukan di saat Anda masih SMA semua? Muncul film, dan itu film-film yang na'udzubillah diangkat, disukai, viral, dan jadi kayak sesuatu lelucon, kayak jadi sebuah pembenaran Bapak Ibu sekalian. Saya demi Allah saya katakan Bapak Ibu sekalian, Anda orang beruntung dapat ini materi. Karena saya saja belum cerita ke guru-guru saya belum cerita ke ustadz-ustadz saya belum cerita ke keluarga saya. Justru kalian orang yang paling pertama dengar ini materi. Dan Anda dalam konteks ini masih hangat. Baru kemarin saya ketemu Bu Eli, ketemu ustadz-ustadz, kami diskusi Bapak Ibu sekalian. Ada 12 ustadz, bayangkan, sama Bu Eli Erisman itu.
20 artis kemarin kumpul semua. Saya bilang ternyata kita merosot. Jadi ada 3 hal ini tantangan terberat hari ini. 1, handphone. Kebutuhan zaman Ustadz, betul. Hal yang paling kita butuhkan komunikasi, pasti. Dan ini menjadi pride-nya anak-anak sekarang, menunjukkan siapa orang tuanya. Dan pride-nya orang tua menunjukkan siapa anaknya. Makin mahal handphone anak, makin bangga orang tua. Padahal Anda merusak sebenarnya. Maka kalau saya sarankan ini Bapak Ibu sekalian, seandainya bisa, ini masalah handphone ini, WA-nya itu anak ambil, bikin komitmen dengan anak itu, jangan batasi dia, dengan cara mengancam, tapi batasi dia dengan cara kesepakatan. Bikin komitmen. Sampaikan sama dia, nah, awal mula perzinahan, handphone. Awal mula judi online, handphone. Orang beli narkoba, handphone. Semua dari handphone, Pak. Transfer judi online, handphone. Demi Allah. Apa kejahatan sekarang tidak pakai handphone, Pak? Mari berpikir, Ibu. Masa depan anak tak. Saya kasihkan bocoran dari seorang kadis kependudukan. Dia pernah bilang, Ustadz, saya meneliti 12 SMA di kabupaten saya, anak perempuan. Dia bilang 80% tidak ada yang perawan, Ustadz. SMA. Ketika kami cari yang mau jujur, kami ambil sampel 10 orang, tertutup di sebuah ruangan, tidak ada yang lihat, tidak ada CCTV. Kami bertiga para guru meminta dan berjanji tidak membuka aib. Semua anak perempuan itu rata-rata digombali, dichat, ditelepon, diantar pulang, dibawa makan. Itu rata-rata lewat handphone semua awalnya. Dan rata-rata awalnya, mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, pahit, tapi saya harus sampaikan, rata-rata awalnya video call telanjang di kamar. Yang awalnya mesra-mesraan. Makanya tidak salah ayat wala taqrabuz zina. Jangan dekati. Coba Pak. Karena semua yang sudah chat mesra pasti mau pegangan, mau teleponan, mau sayang-sayangan. Tadinya chatnya cuma sayang-sayangan. Dan inilah kenyataan anak sekarang, Pak, di mana orang tua tidak lagi mengecek handphone. Saya pegang HP, ya Allah, semester 5 kuliah di Sudan, itu pun HP Nokia. Karena zaman itu kasihan toh. Zaman itu kita sekolah, bersyukurlah kita. Maka ada istilah teknologi menghancurkan masa depan anak. Itu sudah terjadi. Tanyakan pada ibu-ibu yang sudah terjadi rusak anaknya gara-gara handphone.